Malam itu udara terasa sesak. Langit mendung seakan hendak menumpahkan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Alia duduk di depan cermin, matanya bengkak, pipinya masih basah oleh tangis yang belum selesai. Di luar kamar, ibunya berjalan mondar-mandir seperti sedang menahan badai dalam pikirannya sendiri. Lalu dengan suara pelan namun menusuk, ia berkata, "Besok kau menikah, Alia. Dan jangan tanya kenapa." Jantung Alia serasa diremas. "Dengan siapa, Bu?" tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Dengan Raka." Pengemis yang biasa duduk di depan pasar. Dunia Alia seolah runtuh. Raka? Pria berjaket sobek, bau keringat dan debu kota, yang selalu meminta receh di dekat toko kelontong? Ibunya tak bergurau. Pandangan matanya tajam, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Alia meledak. Ia berteriak, menangis, bahkan bersujud di kaki ibunya, memohon agar keputusan itu dibatalkan. "Apa salahku, Bu? Aku sudah menurut selama ini. Tapi menikah dengan pengemis? Itu penghancuran hidup." Namun sang ibu hanya diam. Air matanya jatuh juga, tapi mulutnya tetap terkunci rapat. "Ada hal-hal yang belum waktunya kau tahu," jawabnya pelan, lalu pergi meninggalkan Alia yang lunglai di lantai kamar. Esok paginya, tanpa pelaminan, tanpa tamu, hanya penghulu dan saksi dari masjid, pernikahan itu dilangsungkan di ruang tamu sempit. Alia mengenakan gamis polos, wajahnya kusut, matanya kosong. Raka berdiri kikuk di sampingnya, mengenakan kemeja kumal dan sandal jepit. Saat mengucap akad, suaranya tenang, jernih, bahkan terlalu jernih untuk seseorang yang katanya hidup dari belas kasihan. Sepanjang malam pengantin itu, Alia duduk di pojok ranjang dengan tubuh gemetar. Ia menolak bersentuhan, menolak berbicara. Tapi Raka hanya duduk di lantai dengan posisi bersila, tak memaksa, tak bertanya. "Aku tahu kau tidak menginginkan ini," katanya dengan suara pelan. "Dan aku pun tak pernah meminta." Alia mulai memperhatikan gerak-geriknya. Tak ada aroma alkohol, tak ada ucapan kasar, bahkan cara Raka menata selimut pun rapi. Ia tidak seperti pengemis lain yang pernah dilihat Alia. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tenang, dalam ucapannya yang penuh pertimbangan, yang terasa asing, atau justru terlalu terdidik untuk seseorang dari jalanan. Di pagi pertama mereka sebagai suami istri, Raka bangun lebih dulu. Ia menyapu halaman kecil di depan kontrakan tanpa diminta. Alia mengintip dari balik tirai, dan melihatnya membungkuk pelan ke arah matahari pagi, seolah memberi salam pada hari baru. Saat kembali masuk, ia berkata, "Aku akan keluar sebentar, seperti biasa. Kalau kau butuh apapun, tinggal bilang." Suaranya sopan, bahkan hangat. Alia tak menjawab. Hatinya masih penuh penolakan, tapi ada sesuatu yang mulai mengganggu pikirannya. Dan malam pun tiba lagi, membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Alia tahu, hidupnya telah berubah. Tapi yang belum ia tahu adalah, hidupnya tak sedang hancur. Ia sedang dituntun ke arah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik pakaian robek dan langkah lesu seorang pria yang tak ia kenal. Belum. Hari ketiga pernikahan itu datang tanpa suara, namun membawa sesak yang menggantung di langit-langit rumah kontrakan mereka. Alia duduk diam di sudut kamar, matanya menatap mahar yang masih tergeletak di atas meja kecil, sekantong recehan, seribu-seribu lusuh yang dikumpulkan dengan tangan dekil dari trotoar ke trotoar. Mahar itu, yang dulu membuatnya menangis karena malu, kini justru terasa seperti teka-teki yang tak bisa dipecahkan. Mengapa pengemis itu begitu rapi menghitungnya? Mengapa tak sedikit pun ia menampakkan wajah bangga atau bersalah? Raka belum pulang sejak subuh. Katanya hanya akan sebentar. Tapi langit sudah menguning, dan pria yang kini resmi menjadi suaminya tak kunjung kembali. Alia mulai cemas. Bukan karena rindu, bukan pula karena cinta, namun karena perasaan tak nyaman yang perlahan tumbuh sejak malam pertama, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam semua ini. Sesuatu yang bahkan ibunya sembunyikan darinya. Malam pun jatuh, bersama gerimis yang mengetuk atap seng dengan nada sendu. Ketika pintu terbuka dan Raka masuk dengan mantel plastik basah kuyup, Alia refleks berdiri. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Raka hanya tersenyum lelah, menyodorkan sebungkus nasi bungkus dan berkata, "Maaf, aku baru dapat pekerjaan angkut barang di pasar. Uangnya cukup buat makan malam ini." Ia meletakkan uang itu di atas meja, uang kertas ribuan yang masih basah dan dingin. Alia membuka nasi bungkus itu dengan tangan gemetar.
Di dalamnya bukan hanya nasi dan tahu bacem, tapi selembar tisu kecil bertuliskan sesuatu dalam tulisan tangan yang sangat rapi. Untuk istriku, maaf kalau aku belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi izinkan aku mencoba. Alia terpaku. Ia tak pernah membayangkan seorang pengemis menulis sepenuh perasaan seperti itu. Apa ini semua sandiwara? Atau justru ia yang terlalu cepat menilai? Malam itu, mereka makan bersama untuk pertama kalinya. Tak banyak bicara, hanya keheningan yang saling mengisi ruang kosong di antara mereka. Tapi Alia tak bisa menahan diri. "Kenapa kau mau menikah denganku?" tanyanya tiba-tiba. Raka menatapnya, lama sekali, lalu menjawab dengan pelan, "Karena ibumu memintaku. Dan aku berhutang lebih dari yang bisa kubalas." Alia membeku. Kalimat itu bergema seperti ledakan dalam kepalanya. Apa maksudnya? Hutang apa yang begitu besar hingga harus dibayar dengan pernikahan? Pertanyaan itu membawanya kembali pada sorot mata ibunya, tatapan penuh beban yang dulu ia abaikan karena marah. Apakah ibunya menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar perjodohan aneh? Malam makin larut, dan di luar jendela, gerimis berubah menjadi hujan deras. Alia masih terjaga, pikirannya sibuk menyulam jawaban dari potongan-potongan kenyataan yang belum utuh. Di balik selimutnya, ia menangis lagi. Bukan karena marah, tapi karena bingung, siapa sebenarnya pria di sampingnya itu? Dan mengapa semua ini justru membuatnya merasa lebih manusia daripada sebelumnya? Di dalam rumah kontrakan kecil itu, di antara recehan mahar dan suara hujan, lahirlah sebuah malam yang menjadi awal dari runtuhnya prasangka dan kebangkitan rasa ingin tahu. Sebuah malam yang perlahan-lahan mengoyak batas antara kebencian dan harapan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam yang menyesakan, namun perlahan muncul celah-celah kecil dalam dinding dingin yang memisahkan Alia dan Raka. Setiap pagi, Alia pura-pura tertidur saat Raka pergi bekerja serabutan, menyapu, mengangkat karung, bahkan menjadi kuli panggul di pasar. Tapi setiap malam, ia pulang membawa sesuatu. Setangkai bunga liar, roti murah yang dibungkus kertas koran, atau sekadar senyum yang meski lelah, tak pernah kehilangan ketulusan. Suatu sore, Alia pulang lebih awal dari toko tempatnya menjahit pesanan tetangga. Ia masuk rumah, dan mendapati Raka duduk bersila di lantai, dikelilingi oleh buku-buku tua. Bukan sembarang buku, ada karya Pramudia, terjemahan Sartre, bahkan catatan strategi ekonomi yang hanya dikenal di kalangan akademisi. Raka tak sadar Alia mengintip. Ia membaca dengan khusyuk, bibirnya bergerak lirih mengulang paragraf demi paragraf. Alia mundur perlahan, detak jantungnya berpacu. Pengemis macam apa yang membaca filsafat eksistensial? Malam itu, Raka bersikap biasa saja. Ia mencuci piring, menyapu halaman, lalu merebus air untuk mandi. Alia diam, namun pikirannya riuh. Ia mulai menebak-nebak, apakah Raka pura-pura miskin? Ataukah ia seseorang yang pernah hidup dalam dunia berbeda, sebelum jatuh ke jalanan? Tapi kenapa ibunya bersikeras menjodohkan mereka, tanpa memberi penjelasan sedikit pun? Ketika hujan turun tiba-tiba dan listrik padam, Alia panik karena kompor gas bocor. Raka berlari dari luar, tak peduli tubuhnya kuyup. Dalam sekejap ia menutup regulator dan membuka semua ventilasi. Setelah semuanya aman, ia duduk terengah-engah, lalu menatap Alia dan berkata pelan, "Maaf. Harusnya aku periksa tadi pagi." Alia tak bisa berkata apa-apa. Tak ada emosi meledak di wajah pria itu, hanya tanggung jawab tulus yang entah kenapa terasa begitu menggetarkan. Beberapa malam kemudian, Alia pura-pura tidur lebih awal. Ia ingin tahu kebiasaan Raka saat sepi. Dari celah selimut, ia melihat suaminya menyalakan lampu belajar kecil dan menulis di atas kertas-kertas kusut. Tangannya lincah, wajahnya serius. Seolah ia bukan pria yang tidur di lantai dan makan seadanya. Alia menahan napas, tak berani bergerak. Sejak malam itu, pertanyaan dalam hatinya tumbuh makin besar, menggantikan kebencian yang dulu mendominasi. Esok paginya, Raka tak sengaja meninggalkan buku catatannya di atas meja. Alia tergoda membuka. Di dalamnya, ia menemukan peta strategi bisnis pasar tradisional, diagram alur distribusi logistik, dan catatan tentang harga pokok penjualan. Semuanya rapi, lengkap, dan terlalu canggih untuk ukuran seorang pengemis. Tangan Alia bergetar saat menutup buku itu. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Siapa sebenarnya pria ini? Di tengah kebingungan, Alia mulai mengingat ucapan ibunya. Ada hal yang tak bisa kau pahami sekarang. Mungkinkah ini semua bagian dari cerita yang lebih besar?
Mungkinkah Raka adalah sosok yang selama ini memilih menjadi kecil, agar tidak terlihat? Dan jika iya, mengapa? Hari itu, untuk pertama kalinya, Alia tak lagi memandang Raka sebagai beban pernikahan. Ia mulai melihatnya sebagai teka-teki hidup yang pelik, penuh misteri, luka, dan mungkin masa lalu yang begitu dalam hingga tak seorang pun berani menyentuhnya. Suatu malam saat Raka belum pulang, Alia memberanikan diri membereskan rak kardus di pojok kamar, tempat yang selama ini dihindarinya. Debu menempel tebal di permukaan, seolah benda-benda di sana telah dikubur oleh waktu. Di antara tumpukan pakaian lusuh dan buku tua, ia menemukan sebuah bingkisan besar yang dibungkus kertas koran. Bentuknya persegi panjang, terasa keras di balik lapisan kertas yang lembab. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Dengan hati-hati, Alia membuka bungkus itu, dan yang ia temukan membuatnya tertegun. Di hadapannya terbentang sebuah lukisan yang nyaris pudar, namun goresannya tajam dan hidup. Seorang gadis duduk di bawah pohon tua, menatap cakrawala dengan mata sendu. Tekniknya halus, komposisinya sempurna. Alia, yang pernah mempelajari seni rupa saat kuliah, langsung mengenali gaya itu. Ini bukan karya amatir. Ini bisa jadi lukisan asli seorang maestro. Tapi bagaimana bisa lukisan semacam itu tersembunyi di balik barang-barang kumuh milik seorang pengemis? Saat Raka pulang malam itu, ia langsung membeku melihat lukisan itu terbuka di lantai. Sorot matanya berubah. Bukan marah, bukan kecewa, tapi takut. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di samping lukisan itu dengan napas berat. "Kau tidak seharusnya melihat ini," katanya pelan, seperti seorang anak kecil yang kehilangan tempat bersembunyi. Alia mendekatinya, duduk bersila di seberang. "Siapa yang melukis ini, Mas?" tanyanya. Raka tak langsung menjawab. Ia memejamkan mata lama sekali, lalu berkata, "Itu karya ayahku. Dulu beliau pelukis ternama, sebelum semuanya hancur." Kata-katanya menggantung, tapi cukup untuk membuat Alia menyadari, Raka bukan berasal dari jalanan. Ia berasal dari dunia yang pernah tinggi, dan kemudian runtuh. Dengan suara lirih, Raka mulai bercerita. Ia adalah anak tunggal dari keluarga seniman yang tinggal di Yogyakarta. Ayahnya dikenal luas, namun terjerat utang saat menolak menjual hak cipta karyanya pada kolektor asing. Dalam tekanan finansial dan ancaman, ayahnya bunuh diri. Ibunya jatuh sakit dan wafat tak lama setelahnya. Raka, yang saat itu masih kuliah di luar negeri, pulang untuk menemukan rumahnya dijual, warisan dirampas, dan hidupnya terhempas dalam kehampaan. Alia mendengarkan dalam diam. Hatinya berdesir. Tak ada kebohongan di mata Raka malam itu. Yang ada hanya luka yang menganga, yang selama ini disembunyikan di balik wajah lelah dan pakaian kotor. Tiba-tiba semua sikapnya, kesopanannya, kecerdasannya, ketenangannya, menjadi masuk akal. Ia bukan pengemis karena tak punya pilihan. Ia memilih menjadi asing dari dunia, agar tak perlu lagi disakiti oleh kemewahan yang pernah menghancurkannya. "Saya tidak ingin dikenali. Tidak ingin dikasihani," lanjut Raka. "Saya hanya ingin hidup tenang, jauh dari dunia yang dulu." Alia menatap lukisan itu lagi. Kini, ia tak hanya melihat gambar seorang gadis di bawah pohon. Ia melihat masa lalu yang beku, jiwa yang patah, dan rahasia besar yang selama ini menunggu untuk diceritakan. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia memeluk dirinya sendiri dalam gelap, sementara hujan turun pelan di luar jendela. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena dipaksa menikah, tapi karena mulai mengerti bahwa pria yang dulu ia benci, ternyata memikul beban yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Alia memutuskan pulang ke rumah ibunya. Langkahnya berat, pikirannya penuh amarah bercampur kebingungan. Masih terngiang di benaknya suara lirih Raka malam sebelumnya, tentang ayahnya yang mati karena prinsip, tentang warisan kehormatan yang berubah jadi beban. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan kini mendesak lebih keras dari sebelumnya. Apa hubungan ibunya dengan semua ini? Kenapa ibunya memaksa pernikahan itu, namun menutup semua pintu penjelasan? Rumah ibunya terasa sunyi saat ia tiba. Tak ada suara televisi yang biasanya memecah keheningan. Hanya denting sendok di dapur, dan aroma bawang goreng yang terbawa angin. Ketika ibunya muncul, wajahnya terkejut melihat Alia berdiri di ambang pintu, tapi ia tak berkata apa-apa. "Bu, aku sudah tahu tentang Raka. Tentang masa lalunya," ucap Alia tanpa basa-basi. Sejenak, dunia seakan berhenti berputar. Wajah ibunya memucat. Perlahan,
Sang ibu duduk di kursi rotan tua di ruang tengah, lalu menatap Alia dengan mata yang penuh letih. "Kau tahu dari mana?" tanyanya pelan. Alia hanya mengangguk, lalu duduk di seberang. Tak ada suara selain detak jam dinding. Sampai akhirnya, sang ibu mulai bicara, dengan suara bergetar. "Aku berutang nyawa pada ayah Raka. Dulu, saat kau masih dalam kandungan, aku nyaris kehilangan segalanya. Ayahmu meninggalkan kita. Aku tak punya uang, tak punya siapa-siapa. Aku hampir bunuh diri." Alia tercekat. Ia tak pernah tahu bagian hidup ibunya yang kelam itu. Sang ibu melanjutkan, "Waktu itu, ayah Raka menyelamatkanku. Ia memberi tumpangan, makanan, bahkan membayarkan biaya persalinanmu. Tapi ia hanya berkata satu hal, jika suatu hari aku tiada, dan anakku tersesat, tolong selamatkan dia, sebagaimana aku menyelamatkanmu." Aku mengiyakan, meski tak mengerti. Beberapa tahun kemudian, ketika ibunya mendengar kabar tentang kematian ayah Raka dan kehancuran hidup keluarganya, ia mulai mencari-cari keberadaan Raka. Tapi Raka menghilang, menutup semua jejak. Butuh waktu bertahun-tahun, hingga akhirnya ia menemukannya, duduk sebagai pengemis di depan pasar, mengenakan topi lusuh dan tatapan kosong. Saat itu ibunya tahu, inilah saatnya menepati janji yang ia simpan diam-diam selama puluhan tahun. "Aku tahu kau akan membenciku. Tapi ini bukan tentang jodoh atau kemiskinan. Ini tentang menepati janji pada seseorang yang pernah menghidupkanmu." Suara sang ibu lirih, namun setiap kata terasa menghujam. Alia membeku. Ia tak tahu harus marah atau menangis. Semua yang ia tahu selama ini, ternyata hanya potongan kecil dari kisah yang jauh lebih besar, lebih getir. Ia pulang ke kontrakan malam itu tanpa berkata sepatah kata pun. Di jalan, matanya sembab, dadanya sesak oleh fakta bahwa selama ini ibunya bukan memaksanya karena dendam atau paksaan, tapi karena cinta. Cinta yang dibungkus dalam janji sunyi yang tidak pernah ditagih, namun selalu diingat. Saat membuka pintu rumah, Alia melihat Raka sedang duduk bersila di depan lukisan sang ayah, menatapnya dalam diam. Alia mendekat perlahan, lalu duduk di sampingnya. "Aku baru tahu, kenapa ibuku memintamu menikah denganku." Raka menoleh. Di matanya, tak ada kejutan, hanya pengertian. Malam itu, dua jiwa yang sama-sama terluka mulai memahami bahwa mereka disatukan bukan karena keterpaksaan, tapi karena benang-benang tak terlihat yang ditenun oleh masa lalu yang saling berutang. Beberapa hari setelah percakapan sunyi antara Alia dan ibunya, suasana di kontrakan mulai berubah. Ada ruang dalam hati Alia yang perlahan-lahan terbuka, walau belum benar-benar pulih. Tapi sesuatu masih menggantung, rasa bahwa kisah Raka belum sepenuhnya terungkap. Alia mulai memperhatikan setiap sudut rumah, setiap gerak suaminya, seolah berharap menemukan satu celah terakhir dari rahasia besar yang mungkin masih disembunyikan. Hingga pada suatu pagi yang sunyi, saat Raka pergi lebih awal ke pasar, Alia menyapu kamar mereka dan tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan baju bekas di atas lemari kayu. Di baliknya, terselip sebuah kotak kecil berdebu, terkunci rapat dengan gembok tua. Kotak kayu itu berat, seperti menyimpan dunia lain. Tak ada nama, tak ada label. Hanya satu benda tergelincir dari sela-selanya, kunci kecil berkarat yang menggantung di seutas benang hitam. Tangan Alia gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat satu jurnal kulit lusuh, dengan lembaran yang sudah menguning. Halaman pertama bertuliskan nama lengkap Raka, disusul tanggal-tanggal yang mengisi tahun-tahun gelapnya. Jurnal itu adalah catatan hidupnya, bukan hanya penderitaan, tapi juga pemikiran, rencana, mimpi yang ditanam diam-diam di balik kehancuran. Alia membaca perlahan, air matanya jatuh tanpa permisi. Dalam jurnal itu, Raka menuliskan proses jatuhnya harga diri seorang anak yang pernah tinggal di rumah bercat putih dan berteras marmer, menjadi orang asing di emper toko. Ia menulis tentang malam-malam ketika ia tidur di taman kota, tentang rasa lapar yang tak bisa ditulis dalam puisi, dan tentang keputusannya untuk tidak mati agar bisa membayar janji ayahnya kepada seorang wanita yang dulunya hampir mengakhiri hidup, ibunya, Alia. Alia membaca halaman demi halaman seolah sedang memeluk luka yang bukan miliknya. Ia menemukan sketsa wajah dirinya, dilukis dari kejauhan, saat ia masih SMA. Ternyata Raka pernah mengamati Alia dari kejauhan, jauh sebelum ibunya mempertemukan mereka. Ia menulis, "Gadis itu, jika takdir mengizinkan, akan kujaga, bukan karena janji, tapi karena aku ingin." Saat membaca itu, dada Alia seperti diremuk. Dalam lembar terakhir jurnal, Raka menulis sebuah rencana,
membangun kembali galeri seni ayahnya dengan uang halal yang ia kumpulkan dari kerja paling bawah. Ia ingin suatu hari nanti mengembalikan nama keluarganya, bukan untuk pujian, tapi untuk menebus luka yang diwariskan. Tapi sampai saat itu tiba, ia memilih diam. Ia memilih hinaan, memilih dianggap gila, demi melindungi harga diri yang hanya tinggal serpihan. Alia menutup jurnal itu dengan napas berat. Dunia terasa berubah. Suaminya, yang dulu ia anggap kutukan, ternyata menanggung takdir yang lebih besar dari sekadar pernikahan paksa. Di luar, suara azan zuhur mengalun pelan. Waktu seolah berhenti. Di antara debu dan kertas tua, Alia akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah ia sangka. Cinta yang lahir dari kesunyian, dari janji lama, dan dari keberanian untuk tetap hidup dalam kehinaan. Saat Raka pulang sore itu, ia langsung tahu jurnal itu telah dibuka. Tapi yang ia temui bukan amarah, bukan juga cemooh, melainkan Alia yang berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata berkaca. "Aku ingin ikut membantumu bangun galeri itu," ucapnya perlahan. Raka terdiam. Dunia yang dulu hanya ia tulis dalam halaman-halaman bisu, akhirnya mulai menjawab. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara Alia dan Raka. Bukan sekadar rasa iba atau sekilas empati, melainkan keterhubungan yang tumbuh dari luka yang saling dikenali. Mereka mulai berbicara lebih banyak, bukan tentang cinta, tapi tentang masa depan. Raka perlahan menceritakan rencananya, membuka ruang seni kecil di pojok kota, tempat anak-anak jalanan bisa belajar melukis, dan karya-karya sang ayah bisa dipamerkan kembali. Untuk pertama kalinya, Alia melihat cahaya dalam tatapan pria yang dulu ia benci. Namun di hari ketiga, sebuah berita mengejutkan mengguncang ketenangan yang baru tumbuh itu. Sebuah galeri seni ternama di Jakarta mengumumkan pelelangan karya langka berjudul Mata yang Tak Pernah Pulang, dan Alia langsung mengenali gaya lukisannya. Itu salah satu karya ayah Raka yang seharusnya tidak pernah dijual. Raka hanya diam saat membaca berita itu. Tapi tangannya mengepal. Itu lukisan terakhir ayah sebelum dia, ucapnya tertahan. Lukisan itu dicuri. Aku yakin. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perlombaan waktu. Raka pergi ke Jakarta, ditemani Alia, untuk mencari tahu siapa yang menjual lukisan itu. Mereka menelusuri alamat rumah lelang, menghadiri pameran, bahkan menyusup ke gudang penyimpanan galeri dengan bantuan kenalan lama Raka dari masa kuliahnya. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang selama ini ditutup rapi, tentang orang-orang yang mengkhianati keluarganya demi keuntungan. Di hari kelima, mereka menemukan nama yang membuat darah Raka membeku. Hartono Wiryawan, mantan teman ayahnya, kini pemilik galeri mewah. Dialah yang memanipulasi surat warisan, menjual karya-karya ayah Raka dengan nama samaran, lalu membangun kekayaan dari lukisan yang dulu ia anggap tidak laku. Raka terpaku lama di depan gedung galeri itu, menatap logo emas yang menyilaukan. Orang itu, makan dari darah ayahku. Alia menggenggam tangan suaminya erat. Lawan, Mas. Tapi jangan dengan amarah. Buktikan bahwa yang ditindas masih bisa berdiri. Kita bawa kebenaran itu ke mata publik. Maka mereka menyusun strategi. Raka membuat tulisan berseri tentang kisah ayahnya dan karya yang dirampas, lengkap dengan sketsa asli dan potongan jurnal. Alia menyebarkannya lewat media sosial, menghubungi jurnalis independen, dan perlahan, kisah itu menyebar, membakar ruang publik dengan narasi yang selama ini dikubur. Pada hari ketujuh, dunia seolah membalik arah. Artikel tentang warisan seniman yang dicuri viral di media nasional. Lukisan itu batal dilelang karena publik mendesak penyelidikan. Hartono membantah, tapi bukti yang dikumpulkan Raka dan Alia terlalu kuat untuk diabaikan. Sejumlah pelukis senior bahkan bersaksi bahwa karya itu benar milik almarhum ayah Raka. Dunia seni bergetar. Dan untuk pertama kalinya, nama sang ayah disebut lagi dengan hormat di panggung terbuka. Malam itu, Raka menatap langit dari balkon kontrakan kecil mereka. Tangannya memegang selembar surat dari Kementerian Kebudayaan, undangan resmi untuk membuka pameran tunggal mengenang ayahnya. Air matanya jatuh pelan, bukan karena kesedihan, tapi karena sebuah beban perlahan terangkat dari punggungnya. Alia berdiri di sampingnya, diam, namun hatinya penuh gemuruh. Dalam 7 hari yang mengguncang, mereka berdua tak hanya mengungkap kebenaran, tapi menemukan makna baru dalam pernikahan yang dulu tak diinginkan. Dan dari reruntuhan nama, dari abu kenangan dan dendam, lahirlah dua orang yang kini tak hanya saling memahami, tapi saling menumbuhkan. Ruang sidang pagi itu dipenuhi wajah-wajah penasaran. Wartawan duduk bersisian dengan para pecinta seni,
Beberapa bahkan membawa salinan sketsa karya almarhum ayah Raka. Di barisan depan, Alia menggenggam tangan suaminya erat, berusaha menyalurkan ketenangan meski jantungnya sendiri berdegup tak karuan. Di hadapan mereka, Hartono Wiryawan duduk tegak, mengenakan jas abu-abu, dengan senyum tipis yang menyiratkan keyakinan akan kuasa dan uang. Namun hari itu bukan hari untuk uang bicara. Jaksa menghadirkan jurnal asli milik ayah Raka yang telah diperiksa forensik, disusul dengan keterangan dari 3 ahli seni yang menegaskan bahwa gaya, teknik, dan cat minyak dalam lukisan, mata yang tak pernah pulang, hanya bisa lahir dari tangan sang maestro yang telah lama wafat. Hartono tampak gelisah. Senyumnya mulai memudar ketika satu persatu saksi naik ke mimbar, membuka lapisan demi lapisan tipu daya yang telah dibangun selama 2 dekade. Raka dipanggil maju. Ia berdiri di tengah ruangan, mengenakan kemeja putih sederhana, sorot matanya tak lagi gentar. Saya berdiri di sini bukan sekadar untuk nama baik ayah saya, ucapnya, suaranya tenang namun menggema. Saya berdiri untuk kebenaran yang selama ini diinjak, untuk seniman yang hidupnya dirampas oleh orang yang mengaku sahabat, untuk anak-anak yang dibesarkan tanpa nama, tanpa sejarah. Setiap kata menghantam kesadaran semua yang hadir, seolah mengembalikan nyawa pada potret-potret yang digantung di dinding pengadilan. Ketika giliran Hartono bersaksi, ruang seolah menahan napas. Ia berusaha mempertahankan narasi bahwa semua transaksi dilakukan secara legal, bahwa surat warisan ada dan sah. Namun saat salinan surat yang ia klaim asli diperiksa dan terbukti dimanipulasi, wajahnya memucat. Hakim menatapnya tajam. Alia menunduk, tak ingin kehilangan kendali emosi melihat lelaki itu mencoba menyelamatkan diri dengan kebohongan yang makin rapuh. Lalu terjadi sesuatu yang tak diduga. Saat pengacara mencoba menunda sidang, Hartono tiba-tiba berdiri sendiri. Suaranya pecah. Cukup. Ia menatap Raka dengan mata sembab. Ayahmu terlalu keras kepala. Tapi aku salah. Aku ambil jalan pintas. Aku rampas yang bukan milikku. Karena aku iri dia menciptakan keabadian, sementara aku hanya menjualnya. Suasana ruang sidang hening, hanya suara isap pelan yang terdengar dari kursi belakang. Pengakuan itu menghancurkan benteng terakhir pertahanannya. Hakim menunda putusan akhir untuk pemeriksaan lanjutan, tapi dunia sudah bicara. Media memberitakan pengakuan Hartono, publik memberi simpati besar pada Raka dan warisan ayahnya. Malam harinya, saluran berita menayangkan ulang kesaksian Raka, menyebutnya sebagai anak yang melawan waktu dan kuasa demi kebenaran. Di rumah, Alia dan Raka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Terlalu banyak yang telah terjadi, terlalu banyak luka yang dibuka, tapi ada kelegaan yang tak bisa diungkap kata. Alia menyandarkan kepala di bahu Raka, dan untuk pertama kalinya, ia mengucapkan hal yang selama ini tertahan. Aku bersyukur dipaksa menikah denganmu. Raka tak menjawab, hanya mencium keningnya perlahan. Hari itu, di ruang pengadilan, bukan hanya kebenaran yang menang, tapi juga cinta yang dulu tumbuh dari paksa, kini telah menemukan rumahnya sendiri. Malam setelah sidang terasa berbeda. Rumah kontrakan itu tetap sempit, dindingnya masih mengelupas, dan suara motor tua masih meraung dari gang depan. Tapi ada keheningan yang kini bukan berasal dari luka, melainkan dari kedamaian. Alia duduk sendirian di meja makan yang terbuat dari triplek lama, menatap foto kecil Raka dan ayahnya yang baru ditemukan dalam jurnal. Di situ, wajah kecil Raka menempel erat di dada ayahnya. Sinar mata mereka sama. Raka pulang larut malam dengan tubuh penuh debu dan tangan yang berbau cat minyak. Ia baru saja menyelesaikan restorasi lukisan terakhir ayahnya yang rusak akibat kelembapan gudang galeri lama. Alia menyambutnya dengan senyum tipis. Aku ingin tahu, katanya pelan, bukan hanya tentang ayahmu, tapi tentang kamu. Bukan Raka yang jadi berita, bukan yang berdiri di pengadilan, tapi Raka yang tumbuh dari jalanan, yang tidur di masjid dan taman kota. Kalimat itu menggantung di udara, mengguncang bagian terdalam dari hati pria itu. Raka terdiam sejenak, lalu duduk di lantai berseberangan dengannya. Ia mulai bercerita. Tentang malam-malam ia mengemis di bawah lampu merah, bukan karena lapar, tapi karena ingin bertahan hidup. Tentang waktu ia dijebak dan dipukuli oleh preman hanya karena tidur di emper ruko. Tentang saat ia mencuri sepotong roti dan dihajar oleh penjaga toko, lalu justru diselamatkan oleh seorang pemulung yang memberinya selimut lusuh dan berkata, hidup kadang lebih ramah dari manusia. Alia mendengarkan tanpa menyela. Setiap detail membuatnya sadar bahwa ia telah menikahi seseorang yang berkali-kali mati dalam diam, lalu hidup kembali tanpa siapapun tahu. Ia ingat betapa dulu ia memandang Raka dengan jijik,
seolah lelaki itu hanyalah noda dalam hidupnya. Kini ia merasa kerdil, merasa dunia dalam dirinya terlalu sempit untuk menampung kisah yang begitu luas dan dalam. Aku pernah mau mengakhiri hidup, Li, ucap Raka dengan suara parau. Di malam ke-32 aku tidur di bawah jembatan. Tapi aku dengar adzan dari kejauhan, dan tiba-tiba aku ingat wajah ibu. Aku tahu aku nggak boleh mati sebagai pecundang. Kalimat itu menghujam Alia. Ia menahan air mata yang sudah tak terbendung, bukan karena kasihan, tapi karena tak pernah menyangka bahwa di balik lelaki yang ia anggap rendah itu, tersimpan keberanian yang tak terlukis. Dan kamu tahu kenapa aku setuju saat ibumu menjodohkan kita? Lanjut Raka. Karena aku ingin memberi satu bukti, bahwa aku bisa melindungi seseorang, walaupun dunia menertawakanku. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa seperti baru saja bertemu Raka untuk pertama kali. Bukan di hari pernikahan mereka, bukan saat pertama kali serumah, melainkan malam ini, dalam pengakuan yang tak ada saksinya selain bintang-bintang di langit. Malam itu mereka tertidur di kursi tua yang sempit, bersandar pada satu sama lain. Alia memeluk tangan Raka, menyadari bahwa lelaki ini bukan hanya suami dalam status, melainkan sosok yang selama ini berjuang dalam kesenyapan. Kamu bukan pengemis, bisiknya sebelum lelap. Kamu pahlawan yang cuma belum sempat dipanggil dengan benar. Di luar, angin malam berhembus lembut, seolah ikut menyelimuti dua jiwa yang akhirnya saling mengenal dalam arti sebenarnya. Gedung megah itu berdiri menjulang di jantung ibu kota. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia seni Indonesia, sebuah pameran khusus digelar untuk mengenang seniman jalanan yang dulu dicemooh, dilecehkan, bahkan dilupakan, Rahman Syah Putra, ayah Raka. Undangan datang dari dalam dan luar negeri, media internasional meliputnya sebagai kebangkitan seni rakyat yang terkubur oleh elitisme. Di tengah gemerlap lampu sorot dan kamera, Alia berdiri di samping suaminya. Lelaki yang dulu dianggap pengemis, kini menjadi pewaris warisan seni yang mengguncang narasi dunia. Panggung utama didekorasi dengan lukisan-lukisan asli yang berhasil diselamatkan. Ada satu sudut kecil yang memamerkan jurnal usang berisi sketsa-sketsa kecil dan catatan tangis seorang ayah yang merindukan anaknya. Raka naik ke podium sederhana. Ia tak mengenakan jas mewah, hanya batik lengan panjang dengan celana kain bersahaja. Tapi sorot matanya membelah ruangan. Ayah saya tak pernah punya panggung, ucapnya pelan. Tapi malam ini, bukan cuma dia yang diberi tempat melainkan seluruh suara kecil yang selama ini dikubur oleh kesombongan sejarah. Alia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia ingat hari ketika ia menolak menyentuh tangan Raka saat akad. Ingat malam ia berdoa agar pernikahan ini hanya sebentar. Kini, ia justru berdoa agar waktu tak cepat membawa pergi momen ini. Di tengah tepuk tangan hadirin yang berdiri menghormat, Raka menoleh ke arah Alia. Untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangan, bukan meminta, tapi menawarkan. Dan saat Alia melangkah mendekat, suara tepuk tangan makin riuh. Di depan puluhan kamera, ia memeluk suaminya dengan erat. Tak ada naskah, tak ada akting, hanya pelukan dua jiwa yang dulu disatukan oleh paksaan, kini oleh pilihan. Dunia menyaksikan, dan pada detik itu, segala luka yang pernah menyayat menjadi bekas yang membanggakan. Bukan aib, melainkan lambang bahwa cinta sejati tumbuh dari keberanian untuk melihat lebih dalam dari yang tampak. Setelah acara usai, seorang kurator dari Paris menghampiri mereka. Kisah kalian, lebih dari sekadar seni. Ini adalah revolusi diam-diam, katanya dengan mata yang tak mampu menyembunyikan kekaguman. Raka tersenyum. Kami tidak ingin revolusi. Kami hanya ingin keadilan dan satu tempat di dunia yang adil. Alia menggenggam tangannya. Tak ada rasa malu, tak ada ragu. Malam itu, mereka berdiri di atap gedung, menatap kerlip lampu kota. Alia menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Jika ibu tahu semua ini, mungkin ia akan menyesal karena dulu menjodohkanku dalam paksaan. Raka tertawa kecil. Atau justru sebaliknya, dia akan berkata bahwa dia tahu dari awal, aku akan jadi lelaki yang tak akan pernah meninggalkanmu. Kalimat itu membuat Alia terisak, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang dulu terasa asing kini begitu akrab. Angin malam membelai rambut mereka. Di bawah langit luas, dua orang yang dulunya asing telah menjelma menjadi satu narasi tak terpisahkan. Panggung dunia mungkin akan lupa banyak hal, namun tidak pelukan malam itu, yang menjadi penutup sempurna sebuah kisah tentang luka, rahasia, keteguhan, dan cinta yang menaklukkan segalanya. Kini, Alia tahu, ia tak pernah dipaksa menikahi pengemis. Ia dipertemukan dengan lelaki yang sedang menyamar sebagai biasa,
Agar dunia belajar mencintai dengan cara yang luar biasa.